Kan luar biasa itu. Ya, Kalau betul. jualan-jualan daripada view pantai, view jurang dengan lip kaca Ya, kayak ya, gitu betul. kan memberikan kontribusi keuntungan, Pak. Tapi dampaknya tidak dipikir. Informasi dari pemerintahan Kelungkung bahwa itu dibangun untuk memudahkan wisatawan untuk turun ke bawah untuk langsung ke pantainya gitu, Pak. Itu kan cara berpikir yang salah. Bagaimana memudahkan? Udah saya tidak boleh. Tadi Bapak sudah spill sedikit, sebenarnya sudah banyak pelanggaran. Kalau ditemukan pelanggaran, apa tindakan yang akan diambil oleh Pansus itu, Pak? Apaan kita terlalu konyol, Pak? Hidup nutupi yang salah. Ya, Nggak betul. boleh, dosa Ya, kita, ya, Pak. ya. Ya buat apa kita disumpah-sumpah? Kalau kita kemudian melanggar sumpah dan melanggar regulasi. Ya berhenti, kalau saya mundur aja, Pak. Ya, Pak, ini menarik yang terbaru ini, yang lagi hot ini, Ya. terkait pembangunan lip kaca di Ya. Kelingking Nusa Penida ini kan. Pansus Trap juga sudah mulai bergerak ini, Pak. Ya. Sejauh ini gimana apa yang sudah dilakukan oleh Pansus Trap ini terkait pembangunan di Kelingking ini, Pak, di lip kaca ini, atau mungkin ada proyek-proyek lain yang juga dibangun di sana dari pantauan dari DPRD? Iya. Nah itu juga, Pak, menjadi sekarang viral di mana-mana kegiatan-kegiatan di tepi jurang. Itu kedalaman jurang itu luar biasa, Pak. Hampir 200 meter. Ya, kemudian di sana ada lip kaca. Seperti itu. Kemudian juga kami temui di sana ada kegiatan juga, Pak. Lip ini kan satu kesatuan dengan restoran, Pak. Oh, ada restoran Ada juga? restoran, kami sudah kaji dengan pemerintahan Kabupaten Kelungkung, Pak. Kami sudah kaji dengan pemerintahan Provinsi Bali bahwa ada temuan-temuan di lapangan, ada lift seperti itu, Pak, ya, kaca, yang kemudian dalamnya ada restoran, Pak. Kemudian juga di sana ada bagi jumping. Ada juga kegiatan pengkaplingan di pinggir jurang. Kapling-kapling untuk Ya, jadi ada 4 kegiatan, Pak. Semua itu di jurang, Pak. Itu kan sudah wilayah mitigasi bencana. Itu sebetulnya kalau kita lihat karena longgarnya pemantauan pengawasan daripada kita, Pak, jujur aja kita bilang daripada kita, makanya itu pengembang atau investor terbiasa dia, Pak. Tanpa izin sudah kemudian dia melakukan kegiatan di sana, Pak. Yang penting menguntungkan bagi mereka. Kan luar biasa itu. Ya, kalau betul. jualan-jualan daripada view pantai, view jurang dengan lip kaca kayak gitu kan memberikan kontribusi keuntungan, Pak. Tapi dampaknya tidak dipikir. Korban sampai terjadi kepada masyarakat kita, Pak. Itu pidananya pasal 73 itu Undang-Undang Tata Ruang 26 2007, Pak. Kurang lebih 15 tahun, Pak. Itu kalau ada korban, Pak. Ya. Dan kemudian mereka yang kemudian melakukan kegiatan usaha di wilayah itu ada pidananya juga, Pak. Pemerintahnya juga yang mengeluarkan izin tuh ada pidananya. Jadi tolong, Pak, sudahlah, jangan mengganggu wilayah-wilayah mitigasi ini, Pak. Udah dilarang begitu Undang-Undang Tata Ruang kita. Sing tadi, Pak, melakukan kegiatan di pinggir tebing, tebing yang curam kayak gitu, itu kan sudah juga merusak daripada konsep pariwisata kita, Pak, yang berbasis budaya, adat istiadat. Kita tidak perlu modern seperti itu, Pak. Itu modern dalam arti kaca, kemudian modern, itu sudah mengganggu dari konsep-konsep tata ruang kita di hulu, Pak. Iya, tidak boleh itu, apapun alasannya. Pemahaman saya, setahu saya bahwa itu dibangun katanya dari dari informasi dari pemerintahan Kelungkung bahwa itu dibangun untuk memudahkan wisatawan untuk turun ke bawah untuk langsung ke pantainya gitu, Pak. Itu kan cara berpikir yang salah. Bagaimana memudahkan? Udah saya tidak boleh, kecuali boleh diberikan kemudahan. Ubo sing dadi, Pak, ndak boleh. Dengan memudahkan itu kan berarti ikut sebagai peserta. Peserta melanggar. Ndak boleh melanggar tata ruang, Pak. Apapun alasannya, sudah tidak boleh. Memudahkan itu tidak mesti dengan cara menggunakan lip kaca kayak gitu. Harus dia tahu konsep budaya adat istiadat kita. Sudah tidak boleh modern begitu. Kalau mau itu menelusuri wilayah jurang, Pak, ya aturannya 100 meter, Pak.
Nggak boleh ada kegiatan di luar 100 meter tuh, baru dibuatlah cara untuk orang hiking, olahraga, menuruni tebing. Tapi harus di luar daripada sepadan, Pak. Mungkin dengan kegiatan hiking kita taman melalui apa namanya itu undang-undangan tuh. Kenapa enggak konsep itu aja dipakai? Tapi harus di luar tebing. Ini kan di dalam tebing, Pak. Ya, beririsan juga dengan apa namanya itu sepadan pantai. Di sepadan pantai itu, Pak. Udah masuk sepadan pantai. Kan enggak boleh 100 meter sepadan sungai pantai, Pak. Berarti 100 meter sepadan tebing. Ini di dalam dia melanggar, membuat lip kayak gitu. Itu udah salah besar, Pak. Berarti yang memberikan izin ini termasuk melakukan pelanggaran. Dia harus paham, harus punya konsep, jangan suka-suka mengeluarkan izin. Apalagi di sana saya lihat itu wilayah hortikultura, Pak. Itu kami cek itu. Perda apa namanya yang dulu mereka punya itu Kelungkung. Itu hortikultura, Pak. Nggak boleh itu ada kegiatan usaha-usaha modern kayak begitu. Jangan baru gagah-gagahan menggunakan apa namanya kaca-kaca gitu suka-suka. Ada restorannya itu. Orang luar kan nggak tahu. Kita yang salah, Pak. Itu. Kenapa nggak beritahu yang benar kepada mereka? Ini pusing tadi nih, Pak. Mereka pasti nurut. Itu kan investor PMA juga sana ada, Pak. PMA semuanya, Pak. Kami cek itu ada PMA, ada juga PT. Ya. Itu Bali apa namanya jumping itu, bagi jumping itu, Pak. Itu orang Rusia yang punya juga kami. Ada 4 kegiatan kami temui di sana, Apa Pak. aja deh, Pak? Ada kemudian lift dengan restoran, ada coupling, kemudian ada bagi jumping. Itu di tebing semua, Pak. Dan PMA semua itu ya? Ada PMA, ada PT. Bukan itu pemerintah ya? Boleh, Pak. Besok kami datang ke sana sidak. Oh, sidak ini? Besok. Sekarang tanggal 30. Besok 31. Jangan begitu dong. Suka-suka. Nah, dari sebelum melakukan sidak, dari hasil penelusuran mungkin sudah penelitiannya, melihat data-datanya, itu izin keluar dari siapa, Pak? Kami sudah cek semua itu data-datanya. Kami memang setiap kita kegiatan pansus oleh pimpinan kami diminta harus lengkap data, cek data, baru evaluasi regulasinya, baru evaluasi kegiatannya, Pak. Makanya kita sering lakukan kegiatan penutupan sementara. Nah, terkait di Kelingking ini izin-izin yang sudah itu keluar dari mana aja, Pak? Sementara itu untuk lip kaca itu masih bolong-bolong, belum ada izin. Sementara izin lokal. Itu dibilang berisiko rendah. Padahal itu berisiko tinggi. Ya, itulah yang kemudian lihat OSS. OSS itu menyebutkan itu berisiko rendah, Pak. Maka itu perlu didalami oleh dinas terkait lingkungan hidup bahwa ini tidak berisiko rendah. Ini berisiko tinggi. Bayangkan tebing kayak gitu masa berisiko rendah, Pak. Itu ya yang fungsi daripada pengawasan atau kemudian kewenangan pemerintah provinsi hadir, Pak. Sudah ada komunikasi dengan pemerintahan Kelungkung, Sudah Pak? kita koordinasi. Sudah tanya. Sudah koordinasi baik-baik dengan pemerintahan Kabupaten Kelungkung, dengan pemerintahan provinsi. Kita udah diskusi, udah rapatkan. Ini kan sebenarnya sudah dari lama sebenarnya wacana ini, Pak. Kalau nggak salah dari 2021 sudah ada rencana pembangunan ini. Dan akhirnya sekarang dibangun. Ya dulu mereka mungkin tidak ada evaluasi. Ya. Karena sekarang udah viral, sudah dibangun, gitu ya. No justice, no viral dibilang gitu. Sekarang udah viral, makanya dia minta keadilan. Masyarakat kan gitu. Maka itu pansus hadir, Pak. Dulu mungkin pansus belum ada, Pak ya? Iya betul, belum. Maka itu kami nanti datang ke sana itu pansus ini evaluasi, Pak. Udah jelas itu satu soal apa namanya itu lip kaca. Itu kurang lebih 5 hari, Pak. Kami lihat luasannya itu. Kami lihat kurang lebih itu luasan dari data. Kemudian itu dari OSS itu berisiko rendah. Makanya OSS itu kita cek kembali, Pak. Nggak mesti kita ikuti, Pak. OSS itu berisiko tinggi. Ya. Kemudian bagi jumpingnya itu itu berisiko tinggi. Iya betul. Nah, kemudian juga ada jurang-jurang ya. Kapling di jurang, Pak. Apa boleh itu, Pak? Dan itu jelas itu 100 meter, Pak, baru boleh ada kegiatan di pinggir tebing. Tapi ini tebingnya itu di coupling. Memang view-nya menjanjikan luar biasa. Memang kan view memang ada. Nggak boleh view begitu. Dari lip kaca itu juga kan jadi itu yang dijual. Bukan itu parameternya, bukan view kan untuk kepentingan orang yang melakukan kegiatan bisnis. Untung dia, kita rugi, Pak. Tapi jurangnya ada apa namanya? Tebingnya ada wong. Tebingnya sudah kita udah lihat, Pak. Tebingnya itu udah di cut and fill, sudah dilakukan penataan. Penataan nggak boleh di pinggir tebing. Ngapain melakukan penataan di pinggir tebing? Tempat mengerikan begitu. Ini sama dengan di Pantai Bingin, Pak.
Oh, di Pantai Bingin dia yang Hampir kurang lebih seperti itu. Pantai Bingin malah saya bisa turun itu masih bisa saya turun waktu saya sidak sana, Pak. Ini curam banget. Dan di bawahnya itu pasir putih. Kita lihat di gambar itu ya. Habis itu saya ingin tahu yang sebenarnya itu baru seperti itu. Dan lab kaca itu kan pada akhirnya menutupi view orang dari belakangnya itu kan, pemandangan di kelingking itu kan, Pak. Iya, itu kan jualan-jualan lip kaca itu kan jualan bisnis saja, Pak. Yang kemudian sudah melanggar daripada konsep Trita Karana, melanggar daripada perda hulu yang dibuat oleh Pak Gubernur Pak Wayan Koster. Ini kan tidak perlu modern kayak begitu. Harus tradisional. Orang datang kemari kan ingin melihat yang alami, Pak. Alami budaya gitu, bukan dengan cara-cara jualan-jualan yang modern begitu, Pak. Itu mungkin sementara, tapi sudah jelas itu mengganggu, Pak. Daripada ruang-ruang ada. Di sidak-sidak sebelumnya di beberapa tempat kan pansus ini mengeluarkan rekomendasi atau mengambil kebijakan menutup sementara beberapa villa gitu, Pak ya. Akomodasi pariwisata yang melanggar itu kan ditutup sementara, ada kemudian bahkan ada yang dibongkar kan gitu, Pak ya. Kan ada beberapa itu yang dibongkar secara mandiri atau bahkan dari Pemprov sendiri atau dari Pemkab yang membongkar karena melakukan pelanggaran. Nah, untuk yang di kelingking ini, Pak, misalnya kalau ditemukan pelanggaran, tadi Bapak sudah spill sedikit, sebenarnya sudah banyak pelanggaran. Nah, dari sidak nanti besok misalnya pada tanggal 31, kalau ditemukan pelanggaran, apa tindakan yang akan diambil oleh pansus itu, Pak? Iya, Pak. Jadi hampir di banyak tempat kita evaluasi terkait kegiatan usaha pembangunan itu, hampir banyak kita lakukan penutupan sementara. Kita suruh dia ngurus izinnya, Pak. Kalau ada wilayah toleransi, Pak, namanya itu. Toleransi, dia tidak terlalu melanggar tata ruang, urus izinnya. Tapi kalau kemudian izin tidak dikeluarkan dalam batas waktu yang kita sudah berikan, ya dibongkar, Pak. Kalau yang kemudian melakukan kegiatan di titik yang memang diharuskan tidak boleh, Pak, ya bongkar. Ya bongkar, Pak. Membahayakan keselamatan orang banyak. Kemudian di pinggir tebing, ya tidak boleh izin dikeluarkan. Dengan tidak dikeluarkan izin, kan otomatis dia berhenti kegiatannya. Dengan berhenti kegiatan kan berhenti usahanya. Kan begitu. Jadi ini pola kita, konsep kita mengajarkan, Pak ya. Tolong berinvestasi yang baik dan benar. Jangan melanggar regulasi. Kita tidak anti investasi. Welcome, Pak, untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Bali. Tapi Bali semua lailan gini yang kita jaga. Kalau semuanya kita kasih bebas, nanti hancur, Pak. Hancur, Pak. Apa kata kita nanti dengan kita punya anak cucu ke depan? Apa kita dan kita kemudian gagal hidup, Pak. Gagal kita hidup kok tidak punya konsep. Orang tua saya kan begitu modelnya itu. Kok dibeginikan Bali, Pak? Makanya tolong sadar, Pak. Kita harus punya konsep hidup berkualitas supaya ada kemudian yang kita bisa bawa, Pak. Jangan suka-sukanya, jangan berpikir pokok yang saya bilang hanya memikir kehidupan sekarang ini, tidak memikirkan lingkungannya, tidak memikirkan alamnya. Orang ingin buah, dia petik buah dari pohonnya. Tapi dia tidak pikir tentang pohonnya. Dia tidak pikir tentang lingkungan. Harusnya dia metik buah, tapi pikirkan dong juga lingkungannya, pikirkan pohonnya, kan gitu. Tapi sekali lagi, Pak, kalau misalnya memang ditemukan pelanggaran di kelingking ini, memungkinkan nggak misalnya pansus merekomendasikan untuk ditutup itu pembangunan proyek di kelingking itu, Pak? Oh, kenapa tidak, Pak? Kalau daripada nanti kita biarkan itu salah, masa kita benarkan yang salah? Daripada kita biarkan itu nanti korban banyak, Pak. Iya, daripada kita nanti juga menimbulkan kerusakan ruang kita, kenapa tidak, Pak? Kalau sudah tidak sesuai dengan konsep-konsep filosofi yang ada, yang kita punya konsep itu, ya bongkar saja, Pak. Kalau saya sudahlah bongkar aja, tidak boleh tidak, Pak. Tegas saja, Pak. Begitu modelnya, Pak. Di pinggir tebing sudah tidak boleh. Kemudian di sepadan laut, sudah di pinggir laut, Pak. Orang dibawa turun dari atas ke bawah itu, Pak. Apa itu tidak membahayakan, Pak? Apapun teknologinya, Pak. Apapun modernnya. Jangan kita membuat dengan teknologi dan kemudian untuk kepentingan bisnis kita, kemudian mengganggu konsep-konsep kita. Tidak boleh, Pak. Kalau saya tegas saja. Maka itu saya minta kemudian OPD terkait
ya Pol PP tolonglah sudah. Kalau sudah melanggar daripada apa guna kita buat aturan, Pak? Dibuat aturan oleh DPR RI dan pemerintah pusat, dibuat aturan oleh DPR kabupaten kota, provinsi dan kemudian pejabat terkait. Kalau enggak untuk diikuti, ditegakkan buat apa, Pak? Enggak punya, enggak bagus, Pak. Kita cuma punya aturan buku-buku saja tanpa kemudian kita bisa aktualisasikan di lapangan, Pak. Buat apa, Pak? Aturan dibuat untuk diikuti. Derhana aja. Sudahlah. Nggak usah kita aneh-aneh. Ngapain kita mempersulit diri kalau udah ada yang gampang kita cari yang sulit kan gitu. Artinya tegas ini Tribuners Semeton Tribun Bali, Pansus menyampaikan tadi bahwa jika ditemukan pelanggaran dan seperti yang disampaikan Pak Made tadi memang sudah ada indikasi-indikasi pelanggaran di sana ya. Jadi kalau ditemukan pelanggaran maka rekomendasinya bisa ditutup atau dibongkar, Pak ya. Iya, siap. Akan disampaikan ke penegak hukum juga nggak direkomendasikan ke penegak hukum, Pak? Wajib ya. Makanya selalu saya kadang-kadang kalau sudah memang ini kita tidak bisa perbaiki dengan cara kita saling mengerti tentang kesadaran dengan pengaturan-aturan ini. Ya sudahlah, penegak hukum dibuatkan untuk menegakkan aturan, Pak. Itulah fungsinya. Diperdalam oleh penegak hukum, silakan sudah penegak hukum yang punya tugas, Pak. Kami hanya mengantarkan saja kepada rekomendasinya ke eksekutif juga, Pak ya. Nanti ke eksekutif. Nanti kan habis ini kita RDP. RDP itu kita undang penegak hukum, Pak. Ya gitulah. Apalagi Pak kita tutupi. Buka-bukaan saja sudah. Yang salah benar-benar. Apain kita terlalu konyol, Pak? Hidup nutupi yang salah. Nggak boleh, dosa kita, Pak. Betul. Ya tentu kita support ini Pansus TRAP ini ya, yang ingin menegakkan aturan terkait tata ruang, aset dan perizinan ya. Meskipun ya mungkin agak terlambat, tapi apa yang dilakukan oleh Pansus sekarang sudah memperlihatkan bahwa kinerja itu gerakan itu harus segera dilakukan Pak, supaya untuk mengantisipasi seperti bencana yang kemarin terjadi dan memperbaiki tata ruang di Bali ini, Pak ya. Iya. Ya, saya kira juga kita katakan terlambat ya juga sedikit. Dikatakan tidak terlambat ya belum terlambat, Pak. Artinya kita hidup ini tidak ada kata terlambat. Untuk yang baik tidak ada kata terlambat, Pak. Betul. Ya itu prinsipnya, Pak. Kalau untuk yang baik, yang benar, Pak, nggak ada kata terlambat, Pak. Kita sepanjang masih kita hidup, berarti kita diberikan ruang, diberikan waktu untuk berbuat yang benar, yang baik, Pak. Betul. Untuk menjaga kebaikan. Itulah prinsipnya, Pak. Nggak ada kata terlambat. Kalau udah mati, udah terlambat, Pak. Apain susah. Kita harus hidup sehat, panjang umur semua kan enak, Pak. Selamat kita semua kan gitu, Pak. Nah, kalau Pansus TRAP ini kira-kira sampai kapan, Pak? Masa kerjanya gitu. Ya kalau sesuai dengan tatib ya, tatib DPRD Provinsi Bali yang mengacu daripada Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 23 2014, kemudian PP juga Pak, kemudian tatib ya yang ada. Ya kita memang sudah diatur begitu waktunya 6 bulan. 6 bulan gitu. Karena sifatnya mendesak, makanya dibuatlah Pansus 6 bulan. Ini kita baru berjalan kurang dari 2 bulan, Pak. Masih ada waktu lagi 4 bulan. Masih banyak waktu kita, Pak. Ya. Kemudian ke depan dievaluasi oleh pimpinan kami, Pak ya. Ya, kami kan punya pimpinan, Pak. Ya, dievaluasi oleh Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPR, pimpinan lainnya, Pak ya. Itu bisa diperpanjang. Itu diperpanjang bisa lagi 6 bulan, Pak. Ya kalau saya prinsipnya 1 hari pun berharga, Pak. Jangan pikir kita waktu, kalau waktu panjang sampai juga 5 tahun kalau kita tidak berkualitas, buat apa, Pak? Yang penting kan kita berkualitas. Ada parameter, ada ukuran, Pak. Setiap hari itu berharga. Jangan kita sia-siakan waktu. Kalau dikasih waktu panjang juga, kalau kita tidur aja juga tidak berbuat, buat apa, Pak? Tapi kalau 1 hari pun dikasih waktu, kalau kita kerja 1 kali 24 jam, ada hasilnya, kan itu lebih baik, Pak. Ya saya pikir sederhana aja, pokoknya kerja-kerja aja, saya tidak pikir apa-apa, Pak. Tugas kita hanya, hak kita itu menjalankan tugas, kewajiban, selebihnya terserah kepada pimpinan, terserah kepada Yang Maha Kuasa. Kan itu aja. Ini Pak, nggak ada rasa takut atau khawatir sama investor-investor ini, Pak? Ya saya kira kalau kita sudah punya prinsip, Pak, bahwa kita seyakinnya akan kebesaran Yang Maha Kuasa, alam semesta, ya itulah semua saya kira bisa, semua orang dilindungi, Pak. Buat apa kita sembahyang kepada alam semesta, kepada Yang Maha Kuasa, yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak percaya, maka itu kita harus yakin, Pak. Asal benar, Pak. Udah jalan-jalan ikuti aja, Pak.
Selebihnya terserah kepada Yang Maha Kuasa. Makanya sering saya bilang, hak kita sepanjang menjalankan kewajiban, terserah selebihnya kepada alam, Pak. Yang kepada Yang Maha Kuasa. Mereka yang memberi hidup, bukan kepada kita. Ya kan? Nah, kita tidak tahu. Ngomong-ngomong nih Pak, sebagai mungkin di ujung ini, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dengan persoalan tata ruang kita di Bali yang amburadul, kemudian perizinannya juga yang yang terlalu bebas gitu. Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab di sini, Pak? Kalau terkait yang bertanggung jawab, Pak, sebetulnya kita semua makhluk hidup ini ya bertanggung jawab, Pak. Bagaimana cara kita bertanggung jawab, Pak? Kita harus sadar, Pak. Harus tahu diri. Bahwa kita diberikan hidup, Pak. Kita diberikan ruang, Pak. Persoalannya kita ada yang menjadi politisi, ada yang menjadi pejabat eksekutif, ada yang menjadi pejabat lainnya, ada yang menjadi masyarakat, ada yang menjadi pengusaha. Itu kan semua ya karma kita, Pak. Tapi kalau kita sekarang percaya, menyadari bahwa kita diberikan hidup, ya semua kita bertanggung jawab, Pak. Belum terlambat, Pak. Belum terlambat. Sadarlah kita. Diberikan ruang oleh Yang Maha Kuasa, diberikan udara segar, ya kan? Ya gitu kan, sadar, Pak, di mana kita hidup, di sana kita harus bersyukur dan sadar, sehingga kita bisa selaras, Pak. Konsep Trihita Karana. Jadi menjadi tanggung jawab bersama. Bagaimana hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam, dengan Tuhan. Nah, jadi konsep berdikari yang sudah dilahirkan oleh Bapak proklamator kita, Bung Karno, ini betul-betul luar biasa, Pak. Berdaulat kita di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi. Dan ini konsep kebudayaan ini, Pak. Berkepribadian secara kebudayaan. Ini diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, ayat 4. Itu bahwa ekowisata. Jadi keseimbangan, Pak, ya, dengan alam dan budaya. Yang utamakan kita jaga budaya kita, adat istiadat kita. Maka semua bentuk kegiatan ini mengacu dia kepada konsep ini, Pak. Jangan buat konsep sendiri. Dengan cara melanggar-melanggar. Nah, ini harus menjadi perhatian para pengusaha, investor, ya, eksekutif juga, ya, Pak, ya. Jangan semau-maunya. Dia harus tahu diri. Harus tahu diri. Tetap menjaga alam, budaya, dan lingkungan, Pak. Kalau misalnya di mangrove kita jaga dia, supaya kita diberikan oksigen yang bagus, Pak. Hutannya, kenapa kita rusak-rusak? Hutannya juga kita jaga. Diberikan ruang-ruang mengalir air dari hulu ke hilir, dasnya kita jaga, aliran air, supaya kalau kita jaga, ya mulai pendalaman, mulai melalui pelebaran, jadi dia tidak meluap, Pak. Kalau meluap, bandang namanya itu, Pak. Yang salah kita, yang korban juga kita. Cukup sekali aja ya banjir bandang. Ya, cukup sekali, jangan ada lagi, Pak. Terakhir, Pak, apa pesan Pansus kepada publik Bali, masyarakat Bali, semutan Bali, agar turut mengawasi proses pembenahan tata ruang dan aset dan perizinan ini, Pak? Ya, ke depan pesan saya, Pak, apapun diberikan kewajiban oleh takdir kita, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi masyarakat pebisnis, ada yang menjadi pejabat, eksekutif, legislatif. Tolong gunakan betul-betul kewenangan ini secara terukur, Pak. Jangan kewenangan yang diberikan ini kemudian kita obral, kita mampatkan untuk kepentingan pribadi kita. Itu tidak benar, Pak. Ya, kalau bisa kita syukuri bahwa kita diberikan hidup, diberikan kemudian kedudukan, Pak. Ya, gunakan kedudukan ini sebagai sumpah jabatan kita, Pak. Ya, buat apa kita disumpah-sumpah? Kalau kita kemudian melanggar sumpah dan melanggar regulasi, ya berhenti. Kalau saya mundur aja, Pak. Jadi pejabat, mundur saja udah jadi pemangku kekuasaan. Buat apa? Daripada kita jual-jual. Jangan hanya mementingkan kepentingan sesaat, ya, Pak. Begitu kira-kira, Pak. Jangan hanya dengan sesaat. Jadi fungsi-fungsi atau kualitas takdir yang diberikan oleh alam kepada kita, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pebisnis, ada yang menjadi apapun, Pak, ya. Kita harus syukuri, Pak. Tanggung jawab itu, Pak, sehingga kita sadar. Nah, ini kan prinsipnya sadar, tahu diri, Pak. Kalau sudah tidak sadar, tidak tahu diri, lupa itu semua, Pak. Ya, itu juga peran masyarakat, Pak, ya. Iya, sama-sama kita. Ya. Kalau kita bicara lingkungan, kalau kita bicara tata ruang, Pak, kalau kita bicara izin, kalau kita bicara aset, aset ini kan tempat kita berpijak, tempat kita hidup, di mana bumi dipijak, di sana langit tunjung, itulah aset, Pak. Kan gitu harus jaga, Pak. Jangan langgar-langgar untuk kepentingan sesaat, Pak. Kalau saya begitu, mohon maaf, Pak. Siap, Pak. Saya kira itu
kuncinya Pak, poin utamanya ya. Mari kita jaga bersama alam Bali ini supaya tidak makin rusak dan hancur ya. Bencana banjir bandang pada 10 September 2025 yang lalu bisa menjadi pelajaran penting, pelajaran utama bagi kita ya, supaya tidak terulang lagi. Dan kita dukung, kita support bagaimana kinerja Pansus TRAP ini supaya bisa memperbaiki tata ruang, aset, dan perizinan di Bali ini untuk Bali yang lebih baik ke depannya. Demikian saya kira Pak Made. Terima kasih ini atas penjelasannya hari ini, sangat luar biasa, semangat beliau luar biasa, menggebu-gebu dan tidak mengenal waktu kayaknya ini untuk melakukan sidak-sidak terhadap pelanggaran-pelanggaran tata ruang, aset, dan perizinan di Bali. Semoga mendapatkan jalan terbaik dan masyarakat selalu mendukung ya Pak Made ya. Baik, Tribuners Seputar Bali, kami akhiri obrolan yang menarik ini dengan Pramu Santi. Semoga sekali lagi bermanfaat. Kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.